Jadi gue adalah tukang gali kuburan dan selama gue kerja gue sering banget mimpi-mimpi aneh yang terkadang berasa nyata. Tapi semua mimpi itu masih jauh lebih mending daripada mimpi yang baru aja gue alami. Jadi waktu itu gue dapat job gali tanah kayak biasa. Gue gali sampai selesai dan setelah itu gue nongkrong di pos buat nungguin jenazahnya datang. Niu niu niu. Suara sirine terdengar mendekat. Gue jalan ke depan gerbang bersiap untuk membantu mereka ke tanah yang udah gue gali. Mereka menurunkan jenazahnya ke liang kubur dan memberikan aba-aba untuk gue menutup kuburannya. Gue pun mengambil cangkul dan segera menutup tanah itu kembali. Nah pas gue lagi nutup, gak sengaja gue nyenggol jenazahnya sehingga yang tadinya menghadap ke bumi jadi telentang menghadap ke atas. Ada aja gue bilang, repot ini mah kalau ngulang lagi. Malas biarin aja gak apa-apa. Dengan cepat gue nutupin jenazahnya pakai tanah dan berusaha nyembunyiin kesalahan gue itu. Gue mikir gak akan ada hal buruk yang bakal terjadi juga kok. Walaupun gue cukup yakin bahwa malam ini gue pasti akan mimpi yang aneh. Proses pemakaman selesai dan gue pun pulang ke rumah. Awalnya tuh biasa aja ya, tapi kok tubuh gue kayak ngerasa ada sesuatu yang salah gitu. Adalah gak usah dipikirin, gak ngaruh juga orang udah mati. Gue mandi dan rebahan di kasur. Malam pun tiba. Langit mengguyur hujan deras dan meniup angin kencang. Gue menatap gelapnya langit hingga teringat kejadian tadi siang. Namun gue berusaha pura-pura nggak peduli. Walaupun di dalam hati gue nyesel juga harus banget nyari kerjaan sampingan yang ekstrim begini. Padahal sebagai mahasiswa gue bisa aja ngojol atau freelance lain. Tapi udahlah tuh. Gue buka laptop buat ngelanjutin skripsi gue dan nggak sengaja gue ketiduran. Mata gue merem. Suara hujan tak lagi sederas seperti sebelumnya. Gue bisa merasakan kasur gue basah kayak ada atap yang bocor. Lama-lama basahnya banyak yang membuat gue terbangun. Gue membuka mata ngeliat sekeliling gue. Gelap banget, nggak kelihatan apa-apa kayak orang lagi nutup mata. Gue raba-raba kasur untuk nyari HP gue dan nggak nemu. Tapi gue malah merasakan feel aneh. Lah gue tidur di mana? Kok rasanya kayak tanah semua? Gue meraba ke samping dan ke atas hanya untuk merasakan hal yang sama. Anjir ini tanah semua. Gue ada di dalam tanah kah? Perlahan pupil gue membesar dan beradaptasi dengan kegelapan. Disitulah gue tiduran di dalam sebidang tanah. Tolong, tolong! Gue teriak sekencang yang gue bisa namun gak mendapatkan jawaban. Dengan sisa tenaga yang ada gue berusaha menggali tanah tersebut ke atas untuk bisa keluar dari sini. Prak! Tangan gue yang pertama nongol ke permukaan tanah. Gue bisa merasakan dinginnya malam dan basahnya keadaan sekitar. Gue pun menggali dengan sekuat tenaga yang gue bisa dan akhirnya gue bisa keluar. Kepala gue nengok ke kanan dan ke kiri. Menelaah gue lagi ada di mana. Dan kagetnya gue berada di tengah pemakaman sunyi yang gue kenal. Gue nengok lagi dan melihat batu nisan dari tanah tempat gue. Dan tertulis dengan jelas nama dan tanggal wafat orang yang baru aja gue kubur hari ini. Siang ini masih dengan bunga segar yang baru aja ditebarin. Gue bangun dan keluar dari tanah mengerikan itu. Baju gue seluruhnya dipenuhi sama tanah merah basah. Gue berjalan menyusuri masing-masing makam untuk berjalan keluar. Tanahnya masih basah banget dan lengket karena habis diguyur hujan deras. Gue bener-bener bingung banget apa yang baru aja terjadi. Perasaan tadi gue lagi ngerjain skripsi deh. Gue bergegas berjalan kaki sendiri menuju kos gue yang gak jauh dari sana. Gue pengen bersihin badan dan lanjutin skripsi gue. Gue jalan sambil berhati-hati karena gue nggak pakai sendal dan takut nginjak paku atau benda tajam lain. Gue ngelongok ke belakang dan ternyata setiap langkah gue menciptakan jejak dengan tanah merah basah. Pas gue ngeliat ke bawah, kaki gue memang dipenuhi tanah merah saat itu. Sampailah gue di kos dan buru-buru beberes. Gue masih nggak nyangka kejadian yang gue alami barusan. Gila banget, beneran gila banget. Gue buka baju dan masuk ke kamar mandi karena nggak mungkin gue tidur masih dengan tanah merah di sekujur badan gue. Namun tiba-tiba gue berhenti. Gue terdiam kaku, bener-bener terdiam. Karena gue merasakan ada sesuatu yang aneh dan memang aneh banget. Gue yang sebelumnya lagi jongkok bersihin kaki kembali berdiri tegak membelakangi cermin kecil di belakang kamar mandi gue. Jantung gue berdetak begitu kencang dan gue tahu itu. Perlahan gue membalikkan badan gue untuk menghadap ke cermin kecil di situ. Dan disitulah gue bisa melihat wujud gue di cermin. Tangan gue terikat ke depan gak bisa digerakkan karena sekujur tubuh gue dibungkus kain putih dan hanya menyisakan bagian wajah yang terbuka. Hitam dan bernanah seperti itulah wajah yang gue lihat di cermin. Gue menarik nafas dan teriak sekeras mungkin karena shock dengan apa yang gue lihat. Gue terbangun di kasur gue. Gue buru-buru ngeliat kedua tangan gue dan kedua kaki gue memastikan gak dipenuhi dengan tanah merah. Aduh, kan bener mimpi buruk lagi. Gue ngeluh dalam hati. Gue ngeliat jam di HP dan udah jam 7 pagi. Gue bengong sebentar karena masih kebayang-bayang mimpi buruk gue itu. Gue buka HP mau scroll TikTok dulu buat ngilangin pikiran gue. Hah? 10 notif WA belum terbaca dari Bang Edo penjaga makam. Gue buka chatnya dan terkejutnya gue. Dia ngapap kuburan yang gue gali kemarin terbuka dan mayatnya menghilang dari kubur. Bang Edo minta gue cepet-cepet ke makam buat ngecek ke lokasi. Gue bersiap keluar kos dan ketika udah siap mau keluar, gue memberhentikan langkah gue karena gue bisa ngeliat dengan jelas jejak kotor tanah merah dari pintu depan menuju toilet yang pintunya masih tertutup. Jejak itu bukan langkah kaki, tapi bulat-bulat semacam jejak loncatan.